Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran terintegrasi melalui Kemenkumham Korpus. Just on review, ada 3 strategi pembelajaran terintegrasi. Yang pertama adalah komposisi 10%, yaitu pembelajaran dengan pelatihan klasikal di dalam kelas maupun belajar mandiri. Dan porsi komposisi yang kedua adalah 20%. Di mana bentuk pembelajarannya berupa pelatihan non-klasikal yang berbasis komunitas atau bimbingan. Dan komposisi ketiga adalah pelatihan non-klasikal berbasis praktek di tempat kerja. Kali ini kita akan membahas bentuk pelatihan non-klasikal porsi 20%, yaitu belajar pelatihan melalui komunitas atau bimbingan. Pelatihan 20% komposisi ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Ada berapa jenis? Ada 3 jenis pelatihan non-klasikal melalui komunitas. Yang pertama adalah community of practice, yang kedua adalah coaching, dan yang ketiga adalah mentoring. Tentang community of practice apa itu? Mari kita bahas selanjutnya. Community of Practice atau COP adalah sekumpulan beberapa orang PNS yang memiliki profesi yang sama dengan kesamaan tugas dan fungsi, di mana mereka saling ketertarikan dan keterikatan satu sama lain dengan tugas dan fungsi yang sama. Di antara mereka saling berhubungan dalam proses pembelajaran seperti sharing knowledge, pengetahuan, skill, dan keterampilan, bahkan perilaku PNS, di mana dapat menunjang satu sama yang lain dengan topik bahasan yang sama terkait dengan masalah tugas dan fungsi. Siapa pelaksana COP? Pelaksana COP terdapat 2 kewenangan. Kewenangan yang pertama adalah pejabat pengembangan SDM di Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedua dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu BPSDM, sebagai penjamin mutu. Lalu bagaimana praktek dari community of practice? Terdapat beberapa praktek. Praktek yang pertama melalui tatap muka, di mana dalam tatap muka ini kita bisa saling bertemu, bisa saling mengatur jadwal secara tentatif pertemuan dengan memiliki sebuah topik diskusi yang sama seperti pelatihan klasikal. Dalam tatap muka ini biasanya para community of practice sudah memiliki topik dan bahasan akan masalah yang mereka akan diskusikan. Praktek yang kedua melalui webinar. Webinar adalah pemanfaatan dari sebuah teknologi komunikasi melalui web dengan seminar. Bisa menggunakan Skype, Zoom, dan sebagainya. Praktek COP yang ketiga bisa menggunakan diskusi grup. Diskusi grup ini menggunakan sosial media seperti WhatsApp maupun Gazella. Di dalam diskusi ini, para praktisi maupun profesi dari PNS bisa saling berbagi yang tidak membatasi ruang dan waktu dengan topik dan diskusi. Bahkan membahas masalah yang ada di tempat mereka masing-masing terkait dengan fokus dan bidang tugasnya. Sebagai contoh, penyuluh hukum. Keterlibatan penyuluh hukum di daerah Lampung mungkin akan berbeda permasalahannya dengan keterlibatan penyuluh hukum di daerah Aceh. Hal itu bisa didiskusikan akan topik apa yang mereka pentingkan dan bahas untuk sebagai materi penyuluhan. Berapa konversi jam pelajaran yang didapatkan melalui pelatihan community of practice ini? Terdapat 2 kategori. Kategori pertama, COP memiliki skala nasional. Dari skala nasional ini, insan pembelajar bisa mendapatkan maksimal 2 jam pelajaran dalam sehari. Bagaimana dengan skala internasional yang kedua? Community of practice yang berskala internasional mendapatkan 20% tambahan dari jam pelajaran komunitas belajar. Dan apa evidence dari COP ini? Bisa mendapatkan sebuah sertifikat apabila sudah melakukan pengembangan kompetensi melalui community of practice. COP dapat berjalan secara efektif apabila para anggota di dalamnya memiliki keterkaitan dan keterlibatan yang besar akan minat belajar yang sama.
sehingga bisa memiliki sebuah tujuan yang lebih besar lagi melalui komunitas, sebuah pembelajaran di community of practice. Silakan kalian pilih profesi kalian masing-masing melalui komunitas. Kira-kira apa yang akan kalian cari di komunitas yang mana, dan silakan Anda pilih di dalam sebuah community of practice melalui pengembangan kompetensi terintegrasi. Lalu bagaimana dengan pembelajaran terintegrasi 20% lainnya seperti coaching dan mentoring? Akan kita bahas pada edisi video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.